Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah anemia ya. Dimana kalau misalnya kita tahu ya, anemia atau kekurangan sel darah merah ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, dokter kami yaitu Dokter Ita Rosalina akan menjelaskan mengenai manfaat flavanol untuk penderita anemia ya. Dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, baik, coba kita panggil dulu pembicara kita ya. Halo, Dokter Ita. Halo, selamat malam Halo, semua. selamat malam, Dok. Oke, Udah jelas suaranya jelas suaranya? ya, Dok ya? Iya, jelas. Oke. Oke, berarti aman ya, Dok ya, untuk suaranya ya. Baik, Bapak Ibu, selama Dokter Ita menjelaskan, nanti saya akan unmute untuk mikrofonnya terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu Zoom pada malam hari ini. Baik, kalau begitu saya langsung share ya Dok ya untuk materinya. Oke. Manfaat flavanol untuk anemia. Sama seperti topik minggu lalu, hari Selasa ya, sama seperti topik hari Selasa kemarin di kantor FAI. Judulnya yaitu flavanol untuk anemia. Baik, kalau begitu saya persilahkan Dokter Rita. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sedang berada di kondisi yang terbaik walaupun sudah menjelang hari istirahat ya, waktu istirahat. Oke, perkenalan mengenai manfaat cocoa flavanol untuk anemia. Mungkin sudah banyak yang tahu ya teman-teman ya, anemia itu apa sih? Anemia itu kan sebenarnya kurang darah ya, bahasa gampangnya kurang darah. Jadi kita tuh seperti vampir mungkin, ada kurang darah. Yaitu ada kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merahnya sebenarnya ada, jumlahnya cukup, tapi ternyata fungsinya tidak baik. Jadi tetap saja nanti akhirnya jadi kekurangan sel darah merah. Karena seperti yang kita ketahui, sel darah merah itu kan berguna untuk transportasi oksigen. Jadi dia bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh, juga membawa nutrisi gitu. Next. Nah, penyebabnya apa sih anemia itu? Penyebabnya bisa bermacam-macam ya, yaitu awalnya mungkin produksinya yang kurang. Jadi dari pabriknya di sumsum tulang, dia produksinya kurang. Mungkin bisa karena bahan bakunya kurang. Karena kan biasanya untuk memproduksi sel darah merah, kita butuh bahan baku vitamin B12, asam folat, zat besi, dan juga berbagai enzim lainnya. Nah, itu mungkin bisa kurang. Selain itu, bisa juga mungkin karena ada kehilangan darah. Jadi produksinya aman, si pabriknya aman, tapi ternyata banyak darah yang keluar. Contohnya misalnya pas lagi habis luka, luka terbuka hingga perdarahan banyak, bisa jadi kehilangan darah. Itu mungkin misalnya kita yang pada para wanita mungkin haidnya ya, darahnya terlalu banyak atau terlalu panjang hingga kurang juga darahnya. Nah, ada juga penyebab lainnya karena ada hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Di mana sebenarnya kan sel darah merah itu akan dihancurkan dan diganti dengan yang baru itu setiap 90 sampai 120 hari. Nah, tapi ada suatu kondisi yang disebut anemia hemolitik. Itu kondisinya dia menghancurkan sel darah merah lebih cepat dari biasanya. Jadi di bawah 90 hari dia sudah hancur, sedangkan produksinya belum mulai. Otomatis kan darahnya jadi berkurang. Next slide, please. Oke, nah ini beberapa kriteria anemia. Jadi kita ambil dari WHO ya, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa anemia itu dibagi berdasarkan umur. Ada yang umur anak-anak yang di bawah 5 tahun, itu biasanya kita sebut dia normal bila kadar hemoglobinnya itu lebih dari 11.
Nah, kalau yang anak-anak umur 5 sampai dengan 11 tahun itu lebih dari 11,5. Untuk anak-anak yang 12 sampai 14 tahun, kita butuh di atas 12. Nah, untuk yang dewasa dibagi juga ada yang perempuan dan lelaki. Untuk yang perempuan juga ada yang perempuan yang eh, tidak hamil dan yang hamil. Kalau yang tidak hamil biasanya kita butuh lebih dari 12. Sedangkan untuk yang perempuan hamil biasanya sekitar 11 karena kan biasanya lebih terfokus kebutuhan zat besinya itu difokuskan untuk perkembangan janin. Jadi biasanya memang kadar hemoglobin dalam darah ibu hamil biasanya memang lebih rendah gitu. Sedangkan untuk lelaki di atas 15 tahun kita butuh hemoglobinnya lebih dari 13. Nah, nanti terbagi juga anemia itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, yang ini jenis-jenisnya nih. Ada beberapa jenis anemia itu. Jadi bukan hanya sekedar, oh anemia kurang darah gitu ya. Ternyata ada berbagai macam. Ada yang anemianya karena si kurangnya zat besi, yang tadi itu produksinya berkurang karena bahan bakunya kurang. Ternyata zat besinya nggak ada. Dan ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Dan ini sangat kita sayangkan sekali karena sebenarnya bahan baku zat besi itu banyak sekali di bahan pokok makanan kita. Tapi ternyata anemia defisiensi zat besi malah menjadi anemia yang paling sering ditemukan di Indonesia. Selain itu ada juga anemia yang pada masa kehamilan, anemia yang tadi akibat perdarahan ya kan. Terus ada juga yang karena penyakit kronis, misalnya karena dia TBC atau dia ada gagal ginjal kronis, bisa juga karena itu. Sehingga jadi ada anemianya. Ada juga yang karena yang tadi yang hancur sel darahnya lebih cepat, jadi anemia hemolitik. Nah, selain itu ada anemia aplastik. Nah, anemia aplastik ini disebut juga kanker darah. Jadi selain leukemia, ada juga kanker darah yang anemia aplastik namanya. Jadi kalau anemia aplastik itu eh, kekurangan sel darah merah, sedangkan kalau leukemia kan dia jumlah sel darah putihnya yang terlalu banyak ya kan. Nah, berikutnya ada anemia yang sel sabit. Jadi ini bentuknya aja. Jadi kalau kita ambil gambaran darah tepinya, terus kita lihat di mikroskop, harusnya hemoglobinnya misalnya bulat-bulat. Nah kalau ini dia jadinya bentuknya sel sabit gitu. Jadi bayangannya kayak misalnya kalau yang normal itu kan si sel darah merah itu kan buat transportasi, buat bawa oksigen anggaplah dia berupa truk gitu biar gampangnya ya, truk dengan roda bulat. Nah, untuk si anemia sel sabit, rodanya itu jadi bentuknya sabit. Nah, otomatis tidak ada oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh karena thalassemia ini juga ada di apa istilah salah satu penyakit keturunan kalau thalassemia. Oke, next. Nah, ini pasti semua udah tahu ya, gejala anemia itu apa. Kan dulu ya kayaknya sekarang kayaknya apa karena saya jarang nonton TV tapi memang kayaknya udah nggak pernah lihat lagi sih iklan yang suplemen penambah darah. Kalau dulu kan sering kita dengar tuh iklannya yang penambah da- eh, penambah darah gejalanya 5L. Nah, pasti masih pada ingat kan 5L, lemah, letih, lesu, eh, apa? Lemah, letih, lesu, lelah sama lalai. Nah, itu jadi gejala memang seperti itu. Ada lemas dan cepat lelah, terus ada sakit kepala dan pusing, karena kan kadar oksigennya tidak sampai ke otak. Otomatis selain sakit kepala dan pusing, karena kadar oksigen kurang di otak juga kita jadi ngantuk. Terus juga karena oksigen yang nggak nyampe ke seluruh peredaran darah seluruh tubuh, jadinya kulit juga jadi pucat atau kekuningan. Nah, selain itu ternyata si anemia itu nggak cuma sepele, kurang darah biasa aja. Ternyata enggak, karena kalau anemianya lumayan berat, dia ternyata akan mengganggu juga ke jantung hingga detak jantung tidak teratur, nafas juga jadi pendek. Lalu karena ada gangguan di jantung, otomatis bisa menyebabkan nyeri dada. Dan karena si oksigennya itu peredaran darahnya nggak lancar, nggak sampai ke ujung-ujung tangan dan kaki, otomatis tangan dan kaki akan jadi dingin. Begitu. Next. Nah, ini yang tadi.
Jadi sebenarnya anemia itu tidak hanya eh, anemia biasa begitu loh. Jadi memang pasti ada komplikasi dari si anemia, di mana kalau tubuh kita oksigennya kurang, tidak tersampaikan ke organ-organ yang membutuhkan, otomatis kan untuk daily activity, untuk aktivitas sehari-hari aja, kita juga pasti jadi cepat lelah gitu. Pasti jadi mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu tadi juga mengganggu ke jantung, ada gangguan irama, sehingga yang paling berat bisa sampai menyebabkan gagal jantung, juga bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru juga, karena dia kan apa si paru dan jantungnya menganggap oh ini oksigennya kurang, berarti kita harus bekerja lebih keras, lebih kuat, lebih cepat. Nah, hingga menyebabkan si jantung harus berdetak lebih kencang, hingga ada gangguan irama, terus paru-paru juga harus memompa lebih kuat, hingga bisa jadi ada hipertensi pulmonal, jadi ada gangguan di jantung dan paru. Selain itu, yang paling kita khawatirkan sebenarnya pada ibu hamil. Di mana kalau ibu hamil itu kan sebenarnya butuh banget zat besi supaya janin yang dikandungnya itu berkembang dengan sempurna. Nah, kalau misalnya zat besinya kurang, otomatis bisa menyebabkan adanya kelahiran prematur, terus bayinya juga jadi berat badannya rendah. Terus kalau pada anak-anak dia jadi juga terjadi ada gangguan tumbuh kembang, hingga kan itu bisa hal-hal tersebut bisa menyebabkan rentan infeksi begitu. Next. Nah, pencegahannya hal ini sebenarnya udah banyak yang tahu. Sebenarnya kita semua tahu lah ya, untuk menjadi sehat, tidak anemia, pasti kita butuh makanan yang bergizi. Nah, kalau anemia otomatis kita butuh yang tinggi tadi bahan bakunya zat besi, asam folat, juga vitamin B12. Nah, untuk yang zat besi dan asam folat bisa kita temukan di daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran yang daunnya hijau gelap, terus roti, buah-buahan. Terus kalau yang kayak vitamin B12 ya susu, kacang-kacangan, tempe, tahu itu juga bagus. Nah, buah-buahan itu kan kaya dengan vitamin C. Seperti jeruk, melon, tomat, stroberi itu vitamin C-nya tinggi dan itu kita butuhkan untuk membantu mencerna si zat besi itu hingga dapat digunakan. Karena kalau kita rajin nih makan makanan yang tinggi zat besi, asam folat, B12, tapi kita kurang mengkonsumsi buah-buahan. Nah, itu akibatnya ada zat besinya ada, asam folatnya ada, istilah bahan-bahan untuk memproduksinya ada, tapi ternyata nggak bisa terserap sempurna karena kekurangan vitamin C. Sehingga hal ini memang berkesinambungan, diperlukan juga si vitamin C untuk membantu mencerna zat besi. Oke, next. Nah, ini pasti banyak yang udah tahu kalau ditanya, aduh kamu anemia ya, berarti kamu harus sering-sering makan ati ampla, ati ayam gitu kan. Ya, itu betul banget karena biasanya kita tahu ati ayam itu kadar zat besinya tinggi. Terus sayuran hijau, kacang-kacangan. Tapi ternyata untuk penelitian yang dilakukan oleh USDA, si bubuk kakao ini ternyata zat besinya itu paling tinggi. Bisa kita lihat di tabel sini, hati ayam itu kita bisa dapatkan 10 miligram zat besi dari 100 gram hati ya. Nah, tapi ternyata dari bubuk kakao, dari 100 gram kita bisa dapatkan 40,56. Jadi itu eh, lumayan sangat, apa istilah, membantu kebutuhan zat besi sehari-hari. Dari bubuk kakao saja udah banyak banget dapatnya. Gitu. Next. Nah, jadi kalau menurut USDA, kalau kita mengkonsumsi 100 gram bubuk kakao, minimal yang 60%, nah ini kita bisa dapat 3,6 miligram zat besi. Jadi buat pria dia akan menutup kebutuhan 45%. Sedangkan buat perempuan itu akan menyediakan sekitar 20% dari kebutuhan sehari-harinya. Nah, mereka juga melakukan percobaan nih kepada tikus. Ada mereka melakukan cobaan di tikus-tikus itu diinduksi dengan zat natrium nitrit oksida
selama 18 hari itu dibuat supaya si tikusnya jadi anemi. Nah, setelah itu mereka melakukan percobaan. Tikus-tikus yang sudah anemia tadi diberikan minuman kakao sebanyak 4,3 ml per hari selama 14 hari. Ternyata hasilnya ada peningkatan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin pada tikus-tikus yang tadinya anemia. Nah, jadi selain tinggi zat besi, kakao juga seperti yang kita tahu juga memang memiliki kandungan flavanol yang sangat bagus untuk sirkulasi darah. Next. Nah, ini seperti yang kita sudah sering ketahui ya, si flavanol itu adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid. Flavonoid itu kan yang antioksidan yang super tinggi ya, di mana kandungan flavanol yang tinggi pada kakao itu terbukti secara klinis itu sangat bermanfaat untuk fungsi kardiovaskuler. Jadi kalau untuk short term effect, misalnya kita minum kakao, itu dalam waktu jangka pendek, biasanya dia akan menyebabkan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Jadi sangat bagus untuk membantu sirkulasi aliran darah. Nah, sedangkan di long term effect-nya, kita akan dapatkan efek antioksidan, di mana kita tahu antioksidan itu sangat-sangat berguna lah untuk tubuh kita yang dia bisa membantu mencegah banyak penyakit, dari penyakit kardiovaskuler, penyakit neurodegeneratif, bahkan kanker. Nah, tetapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu kita juga harus menggunakan metode ekstraksi. Jadi ada prosedur tertentu yang harus tepat gitu. Karena kalau enggak biasanya kandungan flavanolnya akan hilang. Next. Nah, selain itu di Cocoa FHI kita ternyata ada mengandung L-arginine. Itu asam amino esensial. Jadi asam amino yang sangat diperlukan untuk tubuh memproduksi protein. Nah, biasanya memang ini bisa didapatkan dari makanan seperti daging merah, daging ayam, ikan, produk susu, kedelai, gandum, kacang-kacangan. Next. Nah, di dalam tubuh biasanya nanti si arginine ini dia akan diubah menjadi oksida nitrat. Jadi dia fungsinya sama seperti tadi flavanol, bisa memperlebar pembuluh darah juga. Otomatis aliran darahnya jadi lebih lancar. Dia juga akan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, insulin, dan senyawa lain di dalam tubuh. Oke, next. Nah, ini salah satu produk dari kakao flavanol FHI, NutriFlow. Ini adalah salah satu minuman sehat, minuman yang kekinian, yang rasanya enak. Dia ada bahan aktifnya, flavanolnya 200 mg, ada vitamin juga B7, ada vitamin C, dan juga sistein. Dimana kan seperti yang kita ketahui, flavanol tadi baik ya untuk kesehatan tubuh dan pembuluh darah. B7 dan vitamin C juga membantu metabolisme lemak, protein, menjaga kesehatan kulit, rambut, kuku. Juga vitamin C-nya itu pasti akan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sedangkan sistein itu bisa meningkatkan produksi antioksidan kuat. Jadi ada double antioksidannya dari flavanol dan dari sisteinnya, hingga akan membantu melindungi tubuh dari kerusakan radikal bebas dan juga toksin. Nah, walaupun ini rasanya manis, tapi jangan khawatir karena minuman ini bebas gula dan menggunakan stevia sebagai pemanis alaminya. Next. Nah, ini produk-produk dari FAI ya. Ada Cocoa Flavanol Original, Cocoa Flavanol Sweet, Cocoa Flavanol with L-arginine, Flavanol Man, dan NutriFlow. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya informasikan sebelumnya. Flavanol yang kita butuhkan dari kakao itu tidak bisa sembarangan diproduksi. Nah, untuk produsen dari kakao FHI, yaitu si Barry Callebaut, dia ternyata sudah menemukan suatu metode ekstraksi yang dapat mempertahankan kadar flavanol hingga 80%, sehingga tidak akan hilang seperti kalau kita bandingkan dengan kakao-kakao yang berada di pasaran. Itu bedanya. Jadi
kalau banyak orang yang bilang, kata orang memang si dark chocolate atau yang coklat hitam itu kan bagus katanya buat apa penyakit jantung dan sirkulasi darah karena memang sebenarnya memang sudah terbukti bahwa si flavanolnya itu yang baik gitu. Tapi ternyata kalau kita teliti flavanol dalam yang apa coklat-coklat yang berada di pasaran itu bahkan pada milk coklat flavanolnya itu bisa nol karena memang apa proses dari pembuatan milk coklat dan coklat-coklat yang ada di pasaran itu seperti dipanggang atau ada yang difermentasikan, ada yang diberikan asam, basa dan lain-lain dan ada waktu yang panjang itu akan menghilangkan kadar flavanolnya. Sedangkan hanya Barry Callebaut dan dia sudah mematenkan proses untuk mempertahankan flavanol kakaonya ini, nah hanya dia yang bisa mempertahankan hingga 80%. Nah, ini apa bahan baku yang digunakan oleh kakao dari FHI. Jadi, flavanolnya aman dan terbukti memang ada gitu. Next, beberapa studi klinis juga ada yang telah menyatakan bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu ini bisa meningkatkan fungsi endotelium sehingga dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Gitu. Next. Nah, untuk ternyata untuk kandungan kakao ini sudah banyak yang telah menyetujui bahwa memang kakao ini bermanfaat untuk elastisitas pembuluh darah dan juga bisa mencegah penyakit kardiovaskuler di mana dua badan besar untuk apa keamanan pangan kalau di Indonesia namanya BPOM kan. Untuk di luar itu ada yang dari Eropa namanya European Food Safety Authority atau EFSA dan FDA itu yang dari Amerika itu mereka istilahnya sudah badan yang amat sangat dipercaya dan mereka sudah approve bahwa memang flavanol ini sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Next. Nah, kalau kita bisa simpulkan, cocoa flavanol ini sangat bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah atau istilah menstabilkan tekanan darah. Juga bisa membantu mengurangi resistensi insulin sehingga kadar gula darah bisa lebih terjaga. Juga membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskuler, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Next. Next slide. Nah, untuk NutriFlow, dia akan membantu penyerapan nutrisi lebih baik lagi dalam tubuh. Juga membantu metabolisme lemak dan protein, juga melindungi sel dari stres oksidatif, juga bisa meningkatkan fungsi kardiovaskuler, dan karena dia NutriFlow mengandung biotin atau B7, juga sehingga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Nah, ada vitamin C-nya, juga bisa memperkuat daya tahan tubuh, terus membantu pembentukan massa otot, dan enaknya lagi si NutriFlow ini bisa digunakan untuk program penurunan berat badan. Caranya tinggal diganti untuk sarapan pagi atau makan malamnya diganti dengan NutriFlow. Jadi sebagai meal replacement. Berikutnya. Next, please ya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan untuk flavanol dari FHI ini karena berkat paten yang apa proses yang sudah dipatenkan oleh Barry Callebaut, jadi sudah terbukti bahwa 80% dari flavanolnya itu terjaga dalam bubuk kakao yang diproduksi oleh FHI. Nah, untuk cara minumnya biasanya cukup 5 gram sehari untuk yang kakao ori, flavanol ori. Untuk flavanol yang DTM bisa dimulai dengan booster dulu. Kalau memang mau coba DTM untuk booster bisa 2 saset per hari selama 2 minggu.
Setelah itu bisa satu saset per hari untuk maintenance-nya. Berikutnya, nah kalau NutriFlow tadi diseduh 15 gram atau 1 sendok makan munjung ya. NutriFlow itu dengan 200 ml air dan dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Jadi kalau misalnya mau buat meal replacement, pagi Baik, terima kasih banyak Dokter Ita ya. Sepertinya tadi ada sedikit gangguan sinyal ya dok ya, dari saya atau dari dokter nih? Ya, soalnya tadi suaranya sempat agak tersendat ya. Tapi nggak apa-apa. Oh, Tapi nggak apa-apa ya dok ya, nanti coba eh, kita lihat kalau Bapak Ibu ingin melihat lagi untuk Zoom hari ini bisa langsung nanti dibuka di YouTube Forever Health Indonesia. Baik dokter, sebelum kita ke sesi tanya kalau iya, jawab, ya, sebelum sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo ya dok ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini dia ada nomor FI Medical Consultant nih. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung screenshot nih atau save nomor di 0878 1706 6067. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kesehatan melalui chat di eh, handphone ini dari hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Kemudian kita juga ada sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan TikTok untuk mengetahui promo acara dan juga event-event terbaru nih dari FAI ya. Seperti mungkin pada saat malam hari ini ya record Zoom-nya itu nanti kita akan upload di YouTube kita ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mengisi seluruh sosial media kami. Kemudian kita ada promo annual rank promo di tahun 2023 dari peringkat Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Tentunya tidak hanya mendapatkan uang tunai di tiap tahunnya ya di bonus akhir tahun, tapi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan juga seperti logam mulia 100 gram, kemudian Mitsubishi Expander dan juga Innova Zenith ya. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu bisa langsung segera dapatkan hadiah dari FAI ya. Nah, tidak hanya memberikan hadiah yang luar biasa aja nih Bapak Ibu, tapi FAI juga ingin semakin dekat dengan para mitra. Kita memberikan trip gratis ke Bangkok selama 5 hari 4 malam dengan mengumpulkan 60 poin dan juga 8.500 CV. Periode ini sudah dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Tentunya ini sudah banyak banget ya Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan trip jalan-jalan ke Bangkok. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini bisa juga mendapatkan promo trip ke Bangkok ya, supaya bisa makin seru menjalankan bisnisnya. Nah, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan umroh atau Eropa trip ya. Ini kita periodenya sudah dimulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Agustus. Artinya masih ada sampai akhir bulan ya. Jadi bisa segera kejar untuk mendapatkan umroh ataupun ke Eropa dengan cara mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya mengenai promo jalan-jalannya nih bisa langsung tanyakan ke upline masing-masing ya. Nah, kita juga akan membuka open daily presentation ya. Bapak Ibu bisa langsung mengajak calon prospek Bapak Ibu ke kantor FI untuk mengenal peluang bisnis dan produk FI lebih dalam ya. Kami bisa mengajak Bapak Ibu dari hari Rabu sampai Jumat di jam 12 sampai jam 5 sore. Tentunya dengan kehadiran Bapak Ibu itu sangat kami tunggu ya. Kemudian nanti di hari Sabtu tanggal 5
jam 2 siang di Gedung Kosa di kantor pusat FHI. Kita juga ada bisnis preview nih Bapak Ibu ya, akan dibawakan oleh master kita yaitu Bapak Aris Hendra Wardana, kemudian ada Bapak Venantius Derianto dan juga MC-nya Ibu Sondang ya. Ini hari Sabtu 5 Agustus 2023 di Gedung Kosa jam 2 siang. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita ada promo kemerdekaan nih dalam rangka 17 Agustus ya. Kita akan memberikan reward ya. Rewardnya mulai dari 100, 200, dan sampai 2000 CV. Ada kaos ya, kemudian ada headphone Lenovo, sampai hadiah terbesarnya di sini ada laptop ya. Untuk informasinya nanti Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada upline masing-masing ya. Baik, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Sudah ada pertanyaan nih dok. Oke ya Oke, dari Bulfi nih. Selamat malam Mbak Diana, selamat ya atas kelahiran putrinya. Terima kasih Bulfi. Sehat selalu ya Bu. Kemudian pertanyaan dok, ada klien nih dia anemia dan nggak boleh punya dokter. Dengan flavanol bisa membantunya. Aturannya minumnya bagaimana dok? Jadi untuk anemia dosisnya bagaimana dokter Ita? Silahkan. Teranmute ya. Oke, silahkan dok. Mohon maaf. Oke, ya, terima kasih Ibu Ulfi untuk pertanyaannya. Jadi, untuk klien yang dengan anemia, kalau dia memang anemianya masih ringan, tidak terlalu banyak keluhan, tidak sampai pingsan, mungkin bisa kita coba dengan Cocoa Ori 5 gram sehari. Tapi kalau memang dia keluhannya agak berat, mungkin bisa langsung dicoba dengan 2 atau 3 kali sehari 5 gram gitu. Karena kan memang untuk kebutuhan kakao flavanol masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Kalau memang dia keluhannya nggak banyak, mungkin 5 gram cukup gitu. Tapi biasanya nanti kembali ke tubuh masing-masing. Kalau dirasa ternyata masih kurang, bisa ditambahkan dosisnya. Begitu. Semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Ya, baik. Selanjutnya dari Cirebon nih, Dok. Malam dokter mau tanya, kalau untuk program diet, ya, program gemuk apa cukup dengan Nutriflo aja atau ditambah flavanol? Dan gimana nih, Dok, dosisnya? Oke. Dengan Ibu siapa ini? Eva Cirebon ya? Oke. Jadi kalau untuk program diet, intinya sebenarnya kan kalau diet itu kan kita harus mengurangi kalori yang masuk diseimbangkan dengan kalori yang keluar, ya kan? Intinya harus ada balance. Otomatis kalau misalnya jumlah kalori yang masuk lebih banyak, pasti itu akan berdampak di berat badan. Nah, karena kita sekarang tujuannya mau mengurangi berat badan, otomatis berarti kan kalori yang masuk itu harus kita kurangi. Nah, salah satu caranya dengan mengganti salah satu misalnya, kalau berat badan yang mau kita kurangi tidak terlalu banyak, mungkin hanya misalnya hanya 2 kilo atau 1 kilo, bisa kita ganti hanya di sarapan saja. Sarapannya kita ganti dengan Nutriflow. Tapi kalau memang kita butuh banyak berat badan yang mau dikurangi, mungkin kita bisa ganti dengan untuk makan malam dan makan paginya diganti dengan Nutriflow. Lalu bisa juga dibantu dengan kakao orinya untuk membantu sebagai antioksidannya. Jadi apa istilahnya turunnya berat badan nantinya akan turun dengan sehat istilahnya gitu. Karena kan kita mau turun berat badan itu pasti karena mau sehat kan. Jadi otomatis kita juga harus menjaga nutrisi yang masuk walaupun jumlah kalorinya kita kurangi. Begitu. Jadi boleh Nutriflow 2 kali untuk pengganti sarapan dan makan malam dan ditambah dengan kakao orinya 1 kali boleh. Begitu. Semoga membantu. Oke, baik. Oke, di sini infonya
putus-putus nih dok. Boleh ya, Oh, saya ulangi lagi aja ya dok ya. boleh. Iya. Jadi dokter Rita menyarankan untuk konsumsi Nutriflu-nya sehari 2 kali, di pagi dan juga makan malam ya. Kemudian nanti bisa ditambah lagi konsumsi originalnya mungkin di siang atau sore hari begitu. Dan pastikan jangan lupa juga untuk mengatur asupan kalori harian. Jangan sampai makanan yang masuk juga berlebih gitu. Betul ya dok ya? Betul banget, Bu Oke, Diana. Nah, baik. intinya jamu, jaga mulut katanya. Oke, intinya jamu ya dok ya, Ya, jaga mulut ya. jaga mulut. Jangan sampai kita terkecoh dengan rasa lapar yang terus-terusan ya dok ya. Betul, betul banget. Oke, selanjutnya dari Bu Minarti. Selamat malam dok, salam kenal. Ditunggu seminar kesehatannya di Padang ya. Wah, boleh banget nih nanti ya. Semoga bisa segera ke sana, Ibu. Wah, dokter Rita ke Padang siap ya dok ya. Ya, Oke, selanjutnya dari Bu Assalamualaikum dok. Saya mau tanya, sudah sebulan ini kepala saya rasanya seperti melayang gitu, tapi tidak terasa pusing ataupun sakit. Tekanan darahnya normal, tidak ada demam ataupun mual. Ini saya alami setiap hari dok. Penyebabnya apa ya? Apakah ini termasuk gejala anemia dan cara mengobatinya bagaimana? oke. Untuk Ibu ya. Oh iya, mungkin juga banyak yang sudah tahu kan kalau kita mau tahu apakah kita anemia atau tidak. Untuk cara gampangnya, cara mudahnya bisa kita dengan cara lihat di kelopak mata bagian bawah. Nah, untuk kelopak mata bagian bawah biasanya kan harusnya agak pink-pink-pink gitu ya di bawah sini, di dalam sini ya. Nah, kalau ternyata terlihat pucat, nah bisa jadi itu salah satu indikasi bahwa eh, ibu kekurangan darah atau anemia. Karena biasanya kalau dia hanya pink tipis itu mungkin HB bisa hanya sekitar 12. Tapi kalau udah pinknya agak pucat banget mungkin kemungkinan bisa di bawah 12. Jadi kemungkinan anemia ada. Selain itu bisa juga kita lihat apakah kondisinya terlihat pucat atau kekuningan seperti itu. Nah, kalau memang ibu merasakan seperti melayang-layang dan yang lainnya normal, nggak ada keluhan apapun, bisa jadi memang ini anemia ya, sepertinya. Begitu, karena memang anemia defisiensi zat besi ini eh, salah satu yang paling sering terjadi di Indonesia kan. Padahal makanan kita itu sebenarnya berlimpah ya zat besinya, tapi sayangnya banyaknya orang yang istilahnya hanya mau makan yang dia mau, bukan yang dia butuhkan. Itu sebabnya anemia defisiensi zat besi ini jadi masih sering terjadi, umum terjadi karena hal itu. Jadi mungkin boleh saya sarankan untuk Ibu Uum tetap makan makanan yang bergizi, yang tinggi zat besi, B12 dan asam folatnya, juga ditambahkan dengan si kokoanya. Boleh yang ori atau DTM juga boleh. Bisa aja dimulai dari 5 gram. Kalau memang ibu merasa belum masih terasa pusing melayangnya, boleh sampai 2 kali atau 3 kali. Atau dikombinasi ori dengan DTM. Seperti itu, Bu. Demikian Oke, ya. baik. Terima kasih, Dokter Ita. Nah, itu Bu untuk jawabannya ya. Semoga membantu, Bu Selanjutnya, pertanyaan masih dari FI Cirebon. Nah, untuk gemukinnya gimana nih, Dok? Kalau gemukin sebenarnya lebih lebih gampang ya sebenarnya. Karena kan balik lagi ke yang tadi untuk kita mendapatkan berat badan yang ideal itu kan sebenarnya tinggal asupan kalorinya yang ditambah kalau memang ternyata berat badannya kurang di mana seperti yang kita ketahui untuk menaikkan berat badan itu sebenarnya lebih mudah untuk orang yang istilah normal ya, dia memang tidak ada penyakit lain. Karena memang yang penting asal kalori berlebih otomatis pasti berat badannya bertambah. Jadi tinggal makannya ditambah porsinya. Biasanya misalnya hanya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Nah, sekarang boleh ditambah dengan snack di antaranya. Jadi misalnya jam 10 ada snack, lalu jam 3 sore ada snack lagi, ditambah lagi dengan kakao yang ori atau DTM itu pun boleh bebas. Mau Nutriflow juga boleh. Karena memang seperti yang kita ketahui dia kalau misalnya
aliran darah lancar, semua nutrisi yang kita makan akan lebih mudah terserap begitu. Hingga kalau kita mau meningkatkan berat badan, kalau misalnya nutrisi yang masuk ke tubuh kita terserap sempurna, otomatis berat badan juga akan bertambah dengan baik, tetapi sehat istilahnya. Jadi bukan bertambahnya malah jadi bertambah yang tidak sehatnya ya. Dan pastinya pilihan makanannya juga harus yang bergizi, bukan cuma asal, aduh karena saya mau naikin berat badan, saya makannya semua dimakan, semua makanan apa istilahnya seperti yang gorengan setiap hari. Ya tentu tidak seperti itu juga. Karena yang ada nanti malah bukannya gemuk, malah jadi nambah penyakit yang lain. Jadi tetap kalori ditambah, tapi dari yang makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah, dan biasanya kita tambahkan di karbohidratnya, yang porsi karbohidratnya ditambah, begitu juga dengan porsi untuk proteinnya yang ditambah, begitu. Bedanya cuma itu sih, kalau untuk mengurangi berat badan, porsi karbohidrat dan porsi protein, porsi karbohidratnya kita kurangi, tapi nanti protein tetap dibutuhkan karena walau bagaimanapun protein itu sangat membantu untuk proses pencernaan tubuh, proses untuk metabolisme tubuh. Jadi protein tetap dibutuhkan dan sayuran dan buahnya yang memang harus ada. Jadi kalau untuk menurunkan berat badan karbohidrat dikurangi, kalau kita mau menaikkan berat badan, karbohidratnya ditambah. Seperti itu. Dan kalau untuk yang dia dengan kondisi normal, sehat, tidak ada kolesterol atau tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, mungkin kita bisa boleh tambahkan di lemak dan proteinnya lebih banyak lagi. Begitu. Demikian, membantu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Semoga membantu jawabannya ya dari FI Cirebon. Sukses selalu untuk FI Cirebon. Kemudian dari Bu Santi, nih dok, malam dok, apa Cocoa Flavanol bisa untuk penderita sinus? Terima Oke. kasih. Iya, terima kasih Ibu Santi ya. Untuk flavanol untuk penderita sinus itu tentu sangat membantu. Tapi seperti yang kita ketahui, sinus itu kan adanya suatu peradangan di rongga-rongga, rongga-rongga bisa di rongga wajah sini, di pipi, bisa juga di atas sini, atau juga di bawah sini ya. Jadinya itu biasanya kalau dia hanya peradangan biasa, mungkin gejalanya hanya ringan, hanya pilek-pilek atau tersumbat biasa hidungnya. Tapi kadang ada juga yang dia sudah infeksinya berat. Infeksinya berat, nah mungkin eh, perlu pengobatan yang lebih kompleks, yaitu yang perlu ditambahkan dengan antibiotik. Nah, biasanya kalau memang sudah kondisinya dalam kondisi berat, ada demam, ada tersumbat, ada apa, atau cairan hidungnya itu berlebih banget sampai dia bau dan istilahnya berwarna kekuningan atau kehijauan, mungkin itu kan memang sudah harus perlu antibiotik. Nah, tapi bisa kita tambahkan juga si cocoa flavanolnya ini untuk membantu mengurangi peradangannya. Begitu, karena seperti yang kita ketahui, salah satu kegunaannya dari flavanol ini juga bisa membantu untuk sebagai anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi untuk kasus-kasus yang infeksi atau kasus-kasus peradangan juga sangat baik untuk membantu menyembuhkan ya. Tetapi seperti yang harus kita ingat, kakao flavonoid ini kan bukan obat ya, Bapak Ibu ya. Jadi otomatis memang dia tidak akan menyembuhkan istilahnya kalau memang dia sudah infeksi bakteri atau infeksi kuman parasit lain, otomatis kita tidak bisa menghilangkan, tetapi kita akan membantu proses penyembuhannya, di mana dari reaksi yang ditimbulkan dari flavanol ini, yaitu reaksi yang mengurangi peradangan, akan sangat membantu untuk mengurangi infeksi. Selain itu juga, di mana dia akan meningkatkan daya tahan tubuh, otomatis dapat membantu juga mempercepat proses penyembuhan. Demikian.
Demikian Ibu Santi ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Rita. Semoga terbantu ya untuk jawabannya Bu Santi ya. Kemudian dari Bu Oki di Pekanbaru nih dok. Assalamualaikum dok, produk kita Koko bagaimana ya untuk penanganan varises? Ini kan bermasalahnya di pembuluh darah. Ya, mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Oki ya tadi ya. Iya dok, Bu Oki. Iya, Ibu. Oke, nah iya. Karena memang seperti yang kita ketahui, varises itu kan ada kelainan di pembuluh darahnya ya. Kelainan pembuluh darah bisa berupa dia ada penyempitan pembuluh darah hingga pembuluh darahnya menjadi berkelok-kelok gitu kan. Nah, kalau dia sudah berkelok-kelok, otomatis kan dia akan dapat menyebabkan aliran darah yang kurang lancar. Seperti itu. Nah, kalau aliran darahnya berkelok-kelok dan istilahnya kita ditambah dengan zat-zat kolesterol seperti itu hingga dia akan lebih mudah menumpuk di pembuluh darah yang berkelok-kelok itu. Untuk gampangnya kita bisa membayangkan selang air, di mana selang air kan kalau lama-lama kita pakai kan juga dia lama-lama akan bisa timbul lumut kan. Nah, begitu juga dengan pembuluh darah di tubuh kita, di mana dia biasanya lama-lama akan timbul plak-plak di pembuluh darah. Nah, kalau ditambah dengan dia adanya suatu varises, yaitu kelainan di bentuk pembuluh darahnya sehingga berkelok-kelok, dan itu akan menambah mudah terjadinya penumpukan plak di pembuluh darahnya. Nah, itu nanti akan menyebabkan banyak keluhan. Seperti yang kita ketahui, si flavanol itu kan tadi mempunyai manfaat untuk dapat yang short term effect-nya dia akan dapat melebarkan pembuluh darah. Nah, dari manfaat inilah si cocoa flavanol akan dapat membantu mengurangi gejala dari varises. Demikian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki. Sebenarnya juga kita sudah ada ya Bu Oki ya untuk testimoni varises ini dari konsumsi cocoa flavanol. Jadi Bu Oki bisa langsung konsumsi cocoa flavanolnya nih, bisa yang original, sweet, DTM ya, atau juga bisa untuk Nutriflo-nya juga bisa ya Bu ya. Kemudian dari Bu Santi nih dok. Dan untuk pertanyaan dari Bu Santi lagi, untuk anak usia 11 tahun yang tiba-tiba pusing gelap, mau pingsan, dan ketika ditensi, tensinya 86/72, apa itu gejala anemia? Terima kasih, dokter. Iya, untuk Ibu Santi ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya memang gejala-gejala anemia itu pun sebenarnya istilahnya bisa tumpang tindih dengan banyak penyakit lain ya. Karena kan gejalanya ya mirip-mirip aja ya. Hanya pusing, hanya pingsan gitu kan. Dan untuk yang kasus dari Ibu Santi ini, anak ini ternyata begitu ditensi agak rendah ya. Karena dia hanya 86, terus bawahnya hanya 72. Nah, kemungkinan kalau ini berarti tekanan darahnya Bu yang rendah biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tekanan darah yang rendah ini juga akibat dari dia sebenarnya ada anemianya begitu. Karena biasanya kalau kita anemia di mana produksi sel darahnya kurang, otomatis kan tekanan darahnya juga akan menurun. Jadi kita harus bisa bedakan apa istilahnya isi darahnya dengan si tekanannya. Jadi tekanannya itu pompanya begitu. Jadi kalau memang isinya kurang, bisa jadi tekanan darah otomatis juga berkurang. Jadi untuk anak ini mungkin bisa diperiksakan juga apa yang simpel aja kayak tadi mungkin apa kelopak mata bawahnya itu pucat. Nah, mungkin bisa berarti dia anemia disertai dengan hipotensi begitu. Dan ya untuk penanganannya ya bisa diberikan si kakao flavanol ini untuk membantu di mana zat besi dari flavanol ini kan sangat baik ya, sangat tinggi banget. Nah, kalau dia rajin mengkonsumsi ini, otomatis anemianya akan teratasi. Demikian Ibu Santi.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Rita. Baik, Dok, ada pertanyaan lagi dari Bu Azahra. Assalamualaikum, dokter. Selamat malam. Mau tanya nih, apakah coklat ini aman buat yang penderita komplikasi, bahkan yang udah pasang ring bagian jantung? Kalau ada dokter, bagaimana cara pemakaian flavanol ini dan cara minumnya gimana? Harus dijarakin berapa? Terima kasih, dokter. Oke, iya. Untuk Ibu Azara ya, untuk kasus-kasus yang apa penderita yang sudah komplikasi, itu kakao flavanol ini tentu saja masih aman. Karena kan seperti yang kita ketahui, kakao flavanol ini bukan obat. Jadi tentu saja akan lebih aman apa istilahnya walaupun diminum dengan obat-obatan. Biasanya untuk penderita yang sudah minum obat dengan rajin mengkonsumsi kakao flavanol ini, justru dia akan membantu apa penyerapan penyerapan dari obat-obat dokter yang diminumnya seperti itu. Jadi kalau untuk diminum secara misalnya tidak dijarakin pun nggak masalah, kalau mau dijarakin juga oke-oke aja gitu, karena dia tidak akan mengganggu kerja obat seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus yang istilahnya sudah komplikasi, berarti kan kebutuhan dari kebutuhan flavanol dari organ-organnya pasti akan lebih tinggi karena istilah gampangnya organ-organnya kan sudah banyak yang rusak ya. Berarti kan kebutuhan untuk antioksidannya itu akan lebih banyak. Jadi mungkin bisa diminum dengan 3 kali 5 gram sehari. Bila memang mau dijarak, boleh dikasih jarak 1 atau 2 jam sebelum minum obat. Begitu. Jadi, kakaonya duluan, hingga nanti begitu waktunya dia minum obat, istilahnya tubuhnya itu sudah siap untuk menerima obat-obatan dokternya, obat-obatan medisnya. Hingga hasilnya nanti akan lebih maksimal. Lama-lama biasanya mungkin bisa membantu penderita untuk mengurangi kadar obat yang diminumnya. Tapi tetap perlu diingat bahwa kakao flavanol ini bukan obat. Jadi obat-obat medis yang diberikan oleh dokter tetap harus diminum. Ya Ibu ya, semoga membantu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Jadi intinya bisa ya, Dok ya, bisa konsumsi flavanol terlebih dahulu, kemudian bisa konsumsi obat karena memang flavanol ini bisa digunakan sebagai pembuka jalan ya, Dok ya. Nah, ya Ya, bahasa gampangnya membuka pintunya. membuka jalan supaya obat-obatnya bisa terdistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh. Betul. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Anto Turatea. Untuk diabetes kering, yang mana yang cocok dok dan cara konsumsinya karena sudah parah badannya semakin kurus. Oke, baik. Untuk yang diabetes ya, kalau diabetes itu kan seperti yang kita ketahui dia itu apa ibu dari banyak penyakit ya. Memang awalnya hanya karena kadar gula darah yang berlebih. Kalau kita periksa, periksa di laboratorium gula darahnya ternyata tinggi begitu. Akhirnya lama-lama baru terlihat, oh ternyata dia itu sebenarnya ada gangguan di insulinnya hingga kadar gula darahnya tidak selalu di atas normal. Nah, biasanya dengan terbantu dengan kakao flavanol ini, dia akan membantu untuk meningkatkan sensitivitas si insulin supaya bisa bekerja dengan baik, mengolah gula darah yang berlebihan itu untuk dapat digunakan oleh sel-sel dari organ-organ tubuh hingga nantinya kadar gula darahnya bisa akan lebih stabil begitu. Kalau untuk cara konsumsi untuk yang mana pilihannya, sebenarnya semuanya bisa, boleh-boleh saja karena
nggak ada masalah walaupun yang manis sekalipun gula yang dipakai itu kan hanya gula stevia ya, jadi memang nggak masalah. Tapi kalau memang mau diminum lebih baik, boleh dicoba yang ori saja. Ori kalau yang dia sudah apa badannya sudah semakin kurus, mungkin kebutuhan flavanolnya akan banyak. Jadi boleh dicoba langsung 3 kali 5 miligram. Demikian. Sebelum makan jadi akan lebih baik sih untuk di apa metabolisme diproses di tubuhnya. Biasanya seperti itu, Pak Anto. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Jadi bisa konsumsi ya untuk penderita diabetes eh, konsumsinya minimal 15 gram atau dibagi 3 ya, Dok ya. 5 gram, Hmm, 5 gram, 5 5 gram. gram. Kalau Nih. kalau enaknya flavanol ini kalau ternyata dirasa di badannya rasanya kok masih belum ada rasa apa-apa, boleh juga kita kombinasi. Tadi misalnya dari si ori boleh juga ditambahin si DTM, boleh seperti itu. Jadi Oke. tergantung kebutuhan tubuhnya ya, Bu Diana ya. Oke, baik. Tergantung kebutuhan tubuhnya ya, Dok ya. Jadi bisa Mm-mm. ditambahkan karena memang eh apa flavonol ini juga aman ya, Dok ya, untuk dikonsumsinya ya. Nah, dari Betul. Bu Helda nih, kalau saya malah kurang gula darah. Nggak bisa ya, kurang makannya mungkin. Atau Kurang. kurang kakaonya. Oke, selanjutnya dari Bapak Pipi Suryadi. Selamat malam, Dok. Apakah boleh kalau saya minum Flavanol Sweet dicampur dengan Nutriflo dan susu protein? Sweet dicampur Nutriflo dan apa whey protein gitu ya, Dok ya? Bener ya, Dok ya? Ya, Iya, mungkin silakan Dokter Rita. ya Pak Pipi ya. Mungkin Pak Pipi ini mau lagi apa bodybuilding mungkin ya. Nah, lagi mau Baik. pembentukan massa otot ya, Dok Iya, ya? pembentukan massa otot ini sepertinya. Karena rajin banget lengkap ini. Boleh-boleh saja kalau menurut saya sih Flavanol Sweet dicampur Nutriflo dan susu protein. Tapi kalau memang Bapak rasanya kok ada kurang nyaman atau apa, boleh dipisah-pisah saja minumnya. Nutriflo dengan susu protein boleh atau Nutriflo apa susu protein dengan si Flavanol Sweet boleh begitu. Jadi misalnya Flavanol Sweetnya pagi atau Nutriflownya nanti sore seperti itu. Atau mau sekaligus juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Karena enaknya kakao flavanol ini dia kan bukan obat. Jadi walaupun misalnya minumnya berlebihan pun dia akan dikeluarkan secara otomatis oleh tubuh dalam waktu 6 jam dan tidak ada efek samping yang apa istilahnya aduh ini gara-gara kebanyakan minum kakao flavanol nih, nggak ada gitu. Jadi aman-aman saja untuk dikonsumsi. Kalau memang mau 2 kali sehari boleh, sehari sekali boleh, mau dicampur boleh, bebas Pak. Tergantung kebutuhan tubuh sih, kembali lagi. Semoga dengan rajin minum flavanol ini masa ototnya bisa terbentuknya lebih cepat ya biasanya ya. Gitu. Demikian Pak Pipi. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Nah, itu dia jawaban dari Dokter Ita, Pak Pipi ya. Nanti kalau misalnya sudah berhasil, ototnya sudah terbentuk ya, boleh Pak Pipi kirim fotonya before afternya ke Nah, upline atau ke customer relation kami. Nanti betul. tentunya kami akan memberikan gift untuk Bapak Pipi ya. Hmm. Untuk para member yang lain juga bisa nih kalau misalnya ingin apa challenge dirinya untuk pembentukan massa otot ya dibantu dengan Nutriflo juga bisa. Nanti bisa kirimkan foto testimonialnya ke customer relation kami atau juga ke upline tentunya nanti akan ada gift dari FAI ya. Baik, Dok, itu tadi pertanyaan terakhir dan nggak terasa banget nih waktunya juga udah jam Oh, 9 malam ya. Seru banget oh untuk seminar iya. kesehatan malam hari ini. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan, Dokter? Oke, apa ya yang berhubungan dengan anemi ya? Ya, itu Bisa, kembali Dok. lagi sebenarnya iya. Sebenarnya untuk bahan baku apa bahan baku untuk pembuat zat besi, B12, asam folat itu
banyak sekali ada di sekitar kita. Yang penting jangan pilih-pilih makanan, istilahnya. Jangan pilih hanya makanan yang kita suka. Jadi makanlah bervariasi, semua makanan itu banyak manfaatnya, di mana memang pasti ada masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahan makanan tersebut. Jadi sebaiknya makanlah bervariasi dan makanlah yang bergizi karena dibantu juga dengan si cocoa flavanol, di mana kandungan zat besinya itu sangat tinggi, pasti kita akan terbebas dari anemia. Demikian, jangan lupa istirahat, berdoa, dan juga stay healthy dan be happy. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ita untuk tips kesehatannya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Seru banget ya bersama Dokter Ita. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan topik yang sangat menarik. Jaga selalu kesehatan Bapak Ibu dengan konsumsi cocoa flavanol. Kalau begitu, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Terima kasih Mbak Thank you. Diana, Terima Dokter kasih Ita. Bu Ya, Ruslan. makasih. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih Dokter Ita, terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Bu Terima kasih. Kartika.